Mekanisme pembuatan bukti potong PPh pasal 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reva Mulyasari dengan NIM 5503230046 beserta teman-teman saya Siti Holifah Tunisa dengan NIM 5503230047 dan Rahma Ajahra Lesmana dengan NIM 5503230079. Kami dari kelas 2B Administrasi Pajak. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan bukti potong atau e-Bupot PPh pasal 15. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pajak penghasilan pasal 15 dikenakan pada beberapa sektor seperti industri pelayaran, penerbangan internasional, asuransi asing, pengeboran minyak, dan proyek infrastruktur. Ini juga berlaku untuk beberapa profesi tertentu seperti keuangan, medis, dan ahli. Meskipun kurang dikenal dibandingkan dengan pajak lainnya, tarif dan aturannya spesifik untuk setiap sektor dan profesi yang harus dipahami oleh wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 15 merupakan salah satu yang termasuk dalam pengelolaan PPh unifikasi atau pajak penghasilan 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26. Oleh karena itu, pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 15 ini juga harus dilakukan melalui e-Bupot unifikasi. Anda hanya tinggal menggantinya ke pengisian sesuai pajak penghasilan pasal 15 pada halaman e-Bupot. Oke teman-teman, sekarang kita praktik cara membuat bukti potong. Nah, di sini ada 4 menu. Ada menu spot, menu pajak penghasilan, menu SPT masa, dan menu pengaturan. Teman-teman klik menu yang pajak penghasilan. Kita masuk ke menu pajak penghasilan, lalu ada 5 item di sini. Ada item PPh yang di-store sendiri, lalu PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Lalu PPh non-resident atau PPh 20 pasal 26. Lalu item terakhir ini ada impor data PPh, gunanya untuk mengimpor secara cepat, tidak manual. Dan item terakhir adalah posting. Ketika teman-teman sudah tahu item-item ini apa saja, kita langsung masuk ke step selanjutnya. Kita klik PPh yang di-store sendiri, lalu akan muncul 2 menu. Itu menu daftar PPh yang di-store dan menu rekam PPh. Daftar ini adalah list SSP yang telah kita input. Adapun rekam PPh yang di-store sendiri berarti kita baru mau memulai rekam bukti store-nya. Klik rekam PPh store sendiri, lalu akan muncul seperti ini. Ada 2 menu, SSP atau pemindah bukuan. Tergantung teman-teman pembayarannya melalui SSP, surat setoran pajak, atau pemindah bukuan. Tinggal klik masing-masing antara SSP atau pemindah bukuan. Masukkan NTPN dengan lengkap, lalu klik cek. Cek ini akan muncul otomatis. Di sini masa pajaknya, jenis pajak, dan sebagainya. Tidak perlu klik manual lagi, ini sudah otomatis muncul. Setelah kita rekam SSP atau PBK, kita bisa lanjut. Lihat di sini ada list. Yang tadi kita input masuk list nomor bukti potong. Ini adalah NTPN atau SSP, dan ini adalah PBK. Tampilannya seperti ini. Kita bisa ubah, bisa juga dihapus. Silahkan teman-teman kalau perlunya seperti apa. Next, kita menginput PPh. Sekarang di menu B ada PPh pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Ada 2 menu juga. Ada menu untuk daftar bukti potong dan rekam bukti potong. Silahkan teman-teman klik rekam bukti potong. Masukkan tahun pajaknya sesuai seperti apa. Di sini tahunnya 2022, masa pajak Januari, lalu pilih NPWP atau NIK. Kalau nggak punya NPWP, berarti harus NIK. Harus ada antara 2 ini. Nggak bisa nggak punya NPWP dan nggak bisa punya NIK. Itu nggak bisa dibuat potongnya, jadi teman-teman nggak bisa bayar dan nggak bisa lapor.
lalu masukkan NPWP-nya, maka otomatis namanya muncul. Gak bisa klik manual lagi, tapi otomatis akan muncul. Lalu teman-teman klik berikutnya masuk ke menu pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Masukkan kode objeknya. Teman-teman silakan pilih mau kode objeknya apa. Lalu pilih fasilitas pajak penghasilannya. Surat ketetapan bebas atau SKB, surat keterangan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, dan lain sebagainya. Lalu masukkan jumlah penghasilan bruto. Nanti tarifnya akan muncul otomatis. Lalu PPK juga akan muncul otomatis. Setelah itu teman-teman klik berikutnya. Kita akan masukkan dokumen dasar pemotongan, entah itu berupa invoice atau berupa lain sebagainya. Klik tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Nama dokumennya apa, klik nomornya, lalu masukkan tanggalnya. Setelah itu klik tambahkan. Klik berikutnya, ada identitas pemotongan pajak. Dipilih penanda tangan sebagai apa. Lalu penanda tangan bukti potong pilih sebagai apa. Nanti otomatis muncul. Lalu teman-teman apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan pemungutan, maka pihak yang akan diajukan bisa mengajukan pengembalian atas pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang oleh pemotong atau pemungut PPh, atau pemindah bukuan oleh pemotong dan atau pemungut PPh. Silakan pilih salah satu. Misal teman-teman kelebihan bayar. Lalu klik centang dan klik simpan. Lalu muncul di sini daftar. Berikut ini cara input manual. Ini sudah dianggap selesai. Ada beberapa menu di sini. Ada menu lihat, ubah, hapus, atau kirim ke email. Selain itu, terdapat menu untuk mengekspor data bukti potong berupa Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, begitulah mekanisme pembuatan bukti potong PPh pasal 15. Semoga videonya dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.